Aplikasi pinjol ini masih terbukti bisa mencairkan uang buat kalian yang membutuhkannya. Prosesnya cepat dan gak ribet. Buat kalian yang sering ditolak, tonton video ini sampai akhir karena kami akan menjelaskan secara detail tips dan triknya agar bisa di-ACC. Selain itu, kami juga akan memaparkan faktor risiko yang mungkin dapat ditimbulkan. Nah guys, sebelum mulai video ini, pertama-tama saya ingin mengingatkan kalian cara mengamankan data kalian agar tidak tersebar di aplikasi pinjol. Ya, meskipun pinjol yang akan kita bahas ini resmi dan diawasi oleh OJK, tapi alangkah baiknya kita bisa mengamankan data kita. Yang pertama, hapus semua foto penting di galeri kalian. Jangan sampai ada foto pribadi yang sangat sensitif sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh orang guys. Lalu selanjutnya, siapkan email khusus untuk pinjol. Jangan gunakan email pribadi ya, biar fresh data kalian itu untuk aplikasi pinjol ini. Lalu kemudian siapkan nomor khusus untuk pinjol guys. Jadi kalian beli aja nomor khusus pinjol, yaitu kalau bisa sih Telkomsel ya guys ya. Lalu selanjutnya, kalian gunakan fake GPS. Sebenarnya ini nggak perlu ya guys, tapi opsional aja. Ya takutnya kalian mengajukan aplikasi di pinjol ilegal, tapi ini sebisa mungkin saya memberi kalian solusi untuk cara mengamankan data kalian ya. Kalian bisa pakai apa enggak, tapi untuk yang 3 di atasnya itu sebaiknya kalian gunakan. Lalu kemudian kalian bisa amankan nomor kontak di HP kalian ya, karena ya aplikasi pinjol itu mengakses kontak kalian guys. Dia bisa mengcopy semua kontak yang ada di HP kalian. Lalu kalian uninstall semua aplikasi pinjol yang tidak terpakai yang ada di aplikasi kalian. Ya kalau yang terpakai pun kalian uninstall juga nggak masalah sih. Lebih baik kan sedia payung sebelum hujan ya guys ya. Kalian kalau butuh aplikasi itu tinggal kalian install lagi. Tapi kalau lagi nggak butuh, kalian uninstall aja, itu lebih baik. Dan sekarang tips agar pinjaman kalian disetujui. Kenapa ini saya kasih tahu di depan? Karena ini sangat penting agar kalian ketika mencoba aplikasinya nanti, kalian tidak kebingungan dan tidak salah langkah. Tips pertama yaitu gunakan nomor baru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian beli saja nomor Telkomsel ya. Lalu selanjutnya, jangan sampai menggunakan jaringan yang lagi nggak stabil ya guys ya, lagi putus-putus atau lagi lemot. Itu jangan, karena itu akan mempengaruhi pengiriman data yang akan kalian inputkan di aplikasi pinjol nanti. Lalu kalian siapkan juga dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan guys. Contoh KTP, lalu nomor kontak yang mana yang kira-kira yang akan kalian pakai nanti untuk kontak darurat, dan sebisa mungkin kalian udah siapkan di depan kalian. Jadi nanti nggak makan waktu lama tuh kalian harus nyari-nyari KTP kalian untuk foto. Kemudian siapkan nomor kontak darurat guys. Ini paling penting guys. Jadi jangan sampai kalian ngisi ngasal ya. Kalian lebih baik, saran saya, kalian beli aja 2 nomor baru atau 3 lah. Biasanya kan 3, amannya sih kalian beli 3 aja. Lalu kalian masukin ke kontak kalian rename lah dengan nama yang normal gitu guys. Meskipun nantinya kalian sebenarnya itu adalah nomor kalian sendiri yang kalian pasang di HP kalian. Jadi ketika ada CS pinjol yang telepon, kalian bisa angkat sendiri dan ngaku sebagai saudara kalian. Itu juga bisa sih. Tapi alangkah baiknya ya kalian kasih aja ke saudara atau kerabat kalian itu nomor. Kenapa? Karena ya jelas suaranya kan beda kan ya, jadi lebih meyakinkan. Takutnya sih suara yang kalian sama yang di telepon kontak darurat ini sama, jadi seakan-akan dikira orang yang sama gitu guys. Lalu kemudian guys, seperti yang tadi, uninstall semua aplikasi pinjol lainnya. Ini juga biar HP kita bersih guys, fresh. Nggak ada hal-hal yang dapat merugikan di HP kita untuk pemeriksaan pengajuan nanti guys. Dan kemudian saat proses pengisian data, jangan buka tutup aplikasi. Maksudnya jangan buka tutup aplikasi itu ya, kalian lagi ngisi nih, kemudian kalian diminta untuk foto KTP. Kalian lama banget nyari KTP kalian, kemudian aplikasinya ketutup, terus kalian buka lagi. Nah ini berefek banget guys. Secara pengalaman kami ya, itu berefek banget disetujui atau tidaknya.
Lalu isi data kalian yang sesuai ya. Kenapa ya? Karena ini untuk berjaga-jaga saja. Jadi kalau misalkan kalian ditelepon verifikasi sama pinjolnya, jawaban kalian sama yang kalian isikan di aplikasi itu sama. Karena kalau kalian ngarang, nanti bisa jadi jawaban kalian itu beda karena kalian lupa. Lalu kemudian usahakan angkat telepon. Sebisa mungkin guys, ini pengaruhnya 90% kalian di ACC atau tidak. Jadi ketika kalian ditelepon, kalian dengan PD saja bilang kalau kalian butuh dan kalian bisa bayar tepat waktu. Dan untuk pengisian data, nanti kita akan cek aplikasinya dulu ya. Nah, nama aplikasinya ini adalah nama Ceria guys. Ini adalah punya dari PT Bank BRI. Dan punya jelas-jelas ini adalah punya BUMN dan ini pastinya adalah aplikasi yang bagus. Memang limitnya sedikit, tapi ini lumayan dong mencairkan dana guys dan tergolong lumer. Oke, sekarang kita lihat dulu ya guys ya. Aplikasi ini tuh sebenarnya udah lama guys, dari 27 November. Yang download juga udah 1 juta. Nah, kalian bisa lihat di sini ada nama Bank BRI di sini. Ini ya kalian tahu lah ya kredibilitas Bank BRI seperti apa, Bank BUMN. Jadi nggak mungkin nipu dan nggak mungkin nyebarin data kalian. Lalu di sini juga dia memberitahukan produk pinjamannya guys, yaitu ada produk pinjaman digital dengan cicilan tenor 1-12 bulan, kemudian suku bunganya flat. Nah, ini mantap nih. 1,42% per bulan dengan persentase bunga tahunan 17,04. Lalu limit yang diberikan itu minimal 500 sampai dengan 20 juta. Jadi kalau kalian melakukan transaksi online dengan limit Ceria itu 3 juta, terus kemudian 12 bulan, dan bunganya itu tadi yang flat 1,42%, maka angsuran tiap bulan kalian yang harus kalian bayarkan itu sekitar 292.600. Jadi kalian pinjam 3 juta, kalian balikinnya itu dalam 1 tahun itu total itu 3.500.000. Ya memang lumayan sih ya, tapi ya namanya pinjaman online, ya beginilah guys, bunganya sangat tinggi. Dan memang nggak worth it sih ya. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau memang tidak ada yang bisa meminjami kebutuhan kalian. Jadi dari sini kalian bisa ada gambaran kan guys dengan bunganya. Kalian boleh kalau kalian masih ingin melanjutkan untuk pinjam di Ceria, silahkan guys. Sekarang kita coba buka aplikasinya dulu ya. Nah, seperti biasa aplikasi ini meminta izin untuk lokasi ya. Kemudian, mengambil gambar dan merekam video, mereka minta izin. Lalu mengakses foto, media, file, dan perangkat. Makanya saya tadi menyarankan untuk menghapus dulu foto-foto yang penting atau yang sensitif dan file-file penting yang ada di HP kalian. Karena meskipun ini aplikasi BUMN, kita harus berjaga-jaga saja ya. Karena di dalamnya juga kita nggak bisa menutup kemungkinan ada oknum nakal yang sengaja memanfaatkan data kita. Ya, semoga saja tidak ya. Tapi itu berjaga-jaga saja guys. Nah oke, selanjutnya karena ini saya akan mencontohkan untuk daftar, kita pilih sign up dulu. Seperti biasa, masukkan nomor HP. Ini juga udah ini ya guys ya, udah bilang, udah diawasin OJK juga. Ya jelas ini kan punya Bank BRI ya. Saya akan masukkan nomor yang khusus saya daftarkan pinjol dulu untuk contoh. Nah, di sini nih kalian harus baca sampai akhir ya. Kalian scroll terus baru tombol saya setujunya aktif, guys. Lalu kemudian kita sign up. Kemudian kita menunggu kode verifikasi seperti biasa. Kemudian kita diminta untuk buat PIN ya.
Ya, cukup sesimpel itu untuk daftarnya guys. Setelah itu kita diminta untuk masukkan PIN kita. Nah, ini tampilan awal setelah kita login ya guys. Lalu dia menampilkan juga dia udah kerjasama dengan beberapa pembayaran juga ya. Ada Tokopedia, ada Link Aja, Garuda, Hartono, dan banyak lainnya. Kemudian pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bisa melakukan pengajuan limit. Itu caranya kalian bisa isi data pribadi, data kerabat, dan data pekerjaan. 3 data ini adalah yang paling penting ya guys ya. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat promo yang ada di bawah guys. Lumayan loh. Ada ada cashback hingga 500.000. Kemudian diskon hingga 500.000 juga ke Panorama. Kemudian ada pinjaman juga di BRI. Lalu dari Hartono pun ada diskon hingga 50%. Jadi aplikasi ini banyak memberikan promo menarik ya. Jadi salah satu aplikasi pinjol terpercaya terbaik yang bisa memberikan manfaat banyak ke kita. Nah, kalian kalau mau mulai melakukan pinjaman, kalian harus pilih ajukan limit kredit ini guys. Dan sayangnya ya guys, aplikasi ini tuh harus memiliki kartu ATM BRI guys. Jadi kalian saya rasa sudah pada punya lah ya untuk ATM BRI ya. Jadi kita bisa lanjutkan saja. Nah, selanjutnya kita diminta untuk verifikasi data nasabah kita. Kalian bisa masukkan nomor KTP, nomor rekening, kartu debit, lalu kadaluarsa ATM-nya seperti biasa, lalu verifikasi data guys. Dan selanjutnya untuk data pribadi, saya akan kembali ke catatan saya ya guys. Karena ini sangat penting sekali yang harus kalian tahu. Daripada kalian melihat saya mengisi aplikasi, lebih baik aplikasi ini saya jelaskan di sini. Yang pertama itu guys, untuk pengisian data yang harus kalian perhatikan. Kalian harus mengisi data sebenar-benarnya, jangan dikarang-karang ya. Lalu kalian isi data semua data jika memungkinkan, jangan sampai ada yang kosong atau terlewatkan. Kemudian untuk masalah data pekerjaan, sebaiknya kalian tulis status kalian itu bekerja, karena memang ini wajib guys, biar pinjaman kalian disetujui. Mereka nggak bakal ngasih pinjaman kita kalau kita statusnya tidak bekerja ya. Ya minimal kalian wira swasta lah ya. Lalu untuk pendapatan dan gaji, ini juga kalian tulis sebenar-benarnya, karena kalau kalian karang-karang, nanti kalian bakal kebingungan sendiri dan kelupaan kalau misalnya kalian ditelepon oleh customer service-nya. Lalu guys, untuk kontak darurat, sebisa mungkin kalian angkat ya. Kalau misalnya ditelepon ini, kalau kalian ngasih nomor rekan kalian, ya kalian minta tolong ke rekan kalian untuk standby agar ngangkat jika ada telepon dari aplikasi ini untuk verifikasi. Dan kemudian guys, jika semua data yang kalian isi ini memenuhi syarat dan benar, 99%. Nah, aplikasi Ceria ini sebenarnya limitnya memang nggak terlalu besar ya guys ya. Limitnya ya sedikit, tapi kemungkinan besar kalian bakal di-approve kok. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu panik kalau pinjaman kalian bakal ditolak. Ini hampir 95% pasti di-approve. Percaya sama saya, karena kita sudah mencoba di 3 HP dan 3 orang, semuanya juga di-approve guys. Jadi untuk itu guys, semoga saja untuk kebutuhan dana kalian ini bisa segera tercukupi, bisa segera tercapai keinginan kalian. Tapi harapan saya sebisa mungkin kalian jangan melakukan pinjaman di pinjaman online seperti ini ya guys ya. Kalian lihat sendiri kan tadi bunganya guys, lumayan loh. Pinjam 3 juta, balikinnya 3.500.000. Dan kalau bisa kan kalian bisa pinjam ke teman atau keluarga kan yang tanpa bunga. Jadi setidaknya kalian pinjam 3 juta ya balik-balik 3 juta tetap kan. Dan semoga saja ya guys, kalian semua sehat-sehat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.